karena langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Silakan terus berjuang, karena kita harus bergerak terus, bergerak untuk berjuang dan berjuang untuk keadilan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngasiknya HMJ Manajemen. Sebelumnya belum pada kenalkan dengan saya dan partner saya. Saya adalah Anissa Ningsi dan partner saya Alifah Zara Fitra. Saya dan partner saya akan memandu acara podcast Ngasiknya HMJ Manajemen episode 2 yang akan ada pembahasan-pembahasan yang sangat eksklusif. Senang sekali pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang cukup penting di kalangan mahasiswa, yaitu Bapak Aprian Chandra selaku Presiden Mahasiswa Universitas Putra Indonesia Padang. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada Bapak Presiden. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih ya, kayaknya kalau misalnya nggak perkenalan kurang asik juga kali ya. Silakan Bapak perkenalkan diri dan mungkin keseharian Bapak sebagai Presma. Oke, terima kasih kawan-kawan yang mungkin sangat semangat juga pagi hari ini. Kalau untuk nama Aprian Chandra, keseharian ngampus seperti yang kawan-kawan lihat, ya ngampus, belajar, organisasi, aktif, melakukan hard skill dan melakukan soft skill itu aja. Mungkin nggak banyak, silakan. Bapak ini kan dari jurusan akuntansi kan Pak. Nah, apa sih alasan Bapak menjadi Presma dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lewati? Oke, sebelum saya jadi Presma itu kita krisis akan namanya pandemi COVID-19. Jadi beberapa latar belakang kenapa saya jadi Presma itu adalah mengembalikan roda organisasi ke hal yang semestinya. Itu yang pertama. Terus apa aja tahapan dari beberapa hal yang kita terjadi dari krisis? Emang ada hambatan dalam perjalanan untuk mencapai jadi Presma. Salah satunya adalah pendaftaran ataupun beberapa pengalaman-pengalaman yang harus juga dipersiapkan dari seorang pimpinan ya. Apalagi sekelas presiden mahasiswa atau mungkin kawan-kawan yang lain mengenal dengan ketua BEM universitas. Itu salah satunya adalah yang paling penting adalah soft skill. Nah, di mana soft skill ini yang paling diutamakan adalah gaya kepemimpinan ataupun bagaimana cara kita untuk memimpin. Ini harus mesti konkret dan juga mesti paham fasih tentang hal yang pimpinan. Nah, dan juga satu lagi yang harus dipersiapkan adalah persyaratannya dari hal-hal yang lainnya. Itu pastilah hal-hal administrasi. Nah, mungkin dari biasanya ya kalau di UPI kita mengenal yang namanya LKMTD. Nah, untuk sebagai persyaratan. Nah, di LKMTD itu kita dilatih juga bagaimana cara public speaking, bagaimana cara kita untuk kepemimpinan, bagaimana kita juga cara untuk administrasi. Mungkin kalau bisa teman-teman ketahui juga yang udah ikut LKMTD ya ataupun yang lainnya, kita juga bisa tahu bagaimana cara untuk negosiasi, manajemen aksi, apapun itu. Nah, itu harus dipersiapkan banget sebagai seorang pimpinan, karena marwahnya mahasiswa kebanyakan ya kita adalah mitra kritis dari pemerintah. Nah, itu mungkin itu aja sih. Kalau banyak nanti mungkin kawan-kawan juga bosan juga dengerin saya. Jadi lanjut aja next apa-nya. Berarti Bapak mahasiswa yang tersibuk kan daripada mahasiswa lain. Boleh Pak jelaskan tugas atau kesibukan Bapak sebagai di kampus? Mana tahu nih teman-teman tertarik untuk next jadi Presma selanjutnya, sekaligus untuk sharing-sharing untuk teman-teman di rumah. Saya nggak mengatakan itu kesibukan ya. Mungkin ini agak saya luruskan, karena sesuatu yang disibukkan itu biasanya adalah hal yang terbebankan. Nah, saya mengatakan ini adalah sebuah kewajiban yang harus direalisasikan. Nah, kewajiban saya di saat saya menjabat pertama kali adalah bagaimana cara kita untuk offline.
Nah, bagaimana roda organisasi ini berputar kembali? Mungkin teman-teman tahu, saya dilantik di Agustus 2021. Awal-awal saya bentuk sebuah kabinet yang memiliki kewajiban yang mungkin sangat luar biasa. Kita dipercaya sebagai koordinator pusat di luar dan kita juga harus menghidupkan roda organisasi di internal. Pertama, kesibukan kami adalah bagaimana mengurus teman-teman student center serta semua roda organisasi yang ada di UPI itu harus offline. Itu sangat sibuk banget, mulai dari pengajuannya, persiapannya, sampai mungkin adalah halangan dan rintangannya. Salah satunya adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi sewaktu itu masih belum marak-maraknya teman-teman mahasiswa untuk vaksin. Sedangkan kita harus offline dan teman-teman mahasiswa belum vaksin. Nah, bagaimana roda organisasi kita untuk supaya berputar? Nah, mungkin kalau pribadi ya, kalau dikatakan kewajiban saya sebagai presiden mahasiswa, yang artinya bagaimana cara mengkoordinir masing-masing kawan-kawan yang ada di kabinet maupun kawan-kawan yang memang sudah diwajibkan untuk koordinasi terus sama saya ataupun sama lembaga saya. Salah satunya adalah fakultas-fakultas yang seharusnya selalu terkoordinir, yang juga salah satunya ada beberapa dulu keterlambatan pergantian dari kepengurusan. Itu juga salah satu yang wajib saya selesaikan juga. Alhamdulillah sekarang juga selesai. Dan juga salah satunya unit kegiatan mahasiswa yang regenerasinya pada hal itu emang tidak jalan, apalagi sangat minim teman-teman mahasiswa itu yang namanya pengkaderisasiannya maju di unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau bicara soal kewajiban, saya orangnya adalah orang yang bisa dibilang menyelesaikan apapun yang harusnya saya lakukan dahulu dan saya pentingkan dahulu. Karena apa? Di dalam internal sewaktu itu emang sangat penting dan mendesak. Walaupun ada tuntutan yang besar juga di luar kampus sebagai koordinator pusat Aliansi BEM Sumatera Barat. Ya, mungkin itu aja dulu. Selain dari tugas, apa fungsi lain dari Presma itu sendiri, Pak? Fungsi lain kalau secara dalam memimpin internal ya, secara eksekutif, eksekutor maupun apapun lah namanya. Tapi di UPI kita adalah Presma adalah fasilitator untuk teman-teman melakukan semua kegiatan. Makanya Badan Eksekutif Mahasiswa di UPI yang bagian universitas adalah melakukan semua kewajibannya tanpa melakukan sebuah event. Karena event emang diperuntukkan bagi teman-teman himpunan mahasiswa jurusan dan juga unit kegiatan mahasiswa. Karena akan ada bentrokan nantinya kalau kita sama-sama melakukan sebuah event besar. Terus fungsi apa lagi? Kalau secara fungsi ya, presiden mahasiswa juga salah satu. Kemarin ini kita adalah koordinator pusat. Nah, itu fungsi lainnya juga. Terus penggerak juga bagi teman-teman, salah satunya 11 April yang teman-teman bisa tahu kita kena rusuh kemarin itu adalah fungsi dari presiden mahasiswa juga memimpin yang namanya aksi, mungkin memimpin yang namanya aliansi nantinya. Terus ada juga yang bisa dibilang pimpinan di dalam, mungkin di luar, di dalam juga dan juga di luar. Dan satu lagi ya, mungkin teman-teman ini hal-hal yang lumrah yang teman-teman tahu, yaitu agent of change, yaitu fungsi hal yang dimana orang yang bakal merubah sesuatu hal yang harusnya dirubah. Itu fungsi yang melekat mahasiswa dan juga sekaligus presiden mahasiswa juga harus punya fungsi itu. Social control, iron stock juga melekat juga. Sebenarnya presiden ini ya, saya sangat telinga saya agak gatal mendengar presiden mahasiswa ini. Saya gini, saya selalu berpatokan, mungkin ini idealisme saya, presiden mahasiswa, mungkin siapa yang punya jabatan, mungkin jabatannya apa? Saya dari Departemen Infokom, Pak. Infokom, departemen ya, anggota departemen ya. Departemen SDM, Pak. SDM. Kita bicara tentang jabatan. Jabatan itu hal administratif yang dipercayakan sama kita. Nah, jadi apa yang di dalam hal ADM ini adalah tanggung jawab sebenarnya. Makanya kuping saya agak gatal mulai.
Kenapa? Jabatan tuh wewenang administrasi. Udah fix itu aja. Karena jangan terlalu dibangga-banggakan dah. Karena jabatan itu hal-hal yang lumrah. 1 tahun lu berganti. Nggak ada lagi kan. Ntar lagi saya juga bakal mengganti nih. Persemanya bukan saya lagi nanti nih. Mungkin di 2 Akan bulan ada ke depan. pembahas yang lain lagi ya Pak. Mungkin itu aja. Selama Bapak menjabat jadi Presma nih, apa aja kesan Bapak menjadi Presma? Apakah lebih banyak mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesulitan? Soalnya kan kalau di pandangan mahasiswa lainnya nih, pasti yang namanya Presma punya banyak privilege, punya banyak teman-teman, jalurnya satu-satu cepat gitu kan. Kalau misalnya menurut pandangan Bapak sendiri, Presma itu apa sih, gimana sih? Keuntungan sama apa tadi kelebihannya, kesulitannya. Kalau kesulitan, saya punya kabinet. Saya punya teman-teman satu perjuangan sama saya, dan juga saya punya teman-teman yang selalu berjuang untuk keadilan. Yang mana mungkin saya jadi punya jargon juga ya. Bergerak untuk berjuang untuk bergerak untuk keadilan. Saya bicara selalu kayak gitu. Dan teman-teman satu kabinet saya selalu support. Bagi saya kesulitan itu jika tidak ada orang-orang yang berjuang. Nah, jika masih ada orang yang berjuang dan bergerak sama saya, ya semua kesulitan itu nggak ada artinya. Nah, kalau keuntungan, teman-teman di organisasi ya hal yang lumrah kok, hal yang sama. Semua jabatan, semua orang yang bergabung ke organisasi pasti mendapatkan link. Pasti, siapapun itu. Mungkin salah satunya hal ini aja. Mungkin kawan-kawan yang nggak kenal sama saya, teman-teman yang nggak kenal, setidaknya kamu dapat link sama saya gitu loh. Karena pernah berinteraksi. Nah, siapa lagi? Salah satunya itu. Mungkin apalagi keuntungan, ya hal yang berorganisasi. Apalagi kalau bicara soal finansial, nggak ada. Karena kewajiban kita adalah berjuang, bukan mendapatkan finansial. Karena saya belum mengatakan itu. Link, terus network, jaringan di mana-mana pasti mendapatkan itu. Kalau keuntungan kenal sama semua teman-teman juga, terus dikenal sama mungkin orang ya, apalagi dengan jabatan ya. Kadang nggak hanya Presma aja, teman-teman yang anak HMJ ya. Iya Pak. Di kelas, oh anak HMJ gitu. Hebat anak organisasi. Mungkin dosen juga, kamu anak HMJ ya gitu. Dan saya pun juga kayak gitu. Kamu presiden mahasiswa ya? Enggak, saya mahasiswa biasa. Saya bilang kayak gitu. Karena balik lagi dengan kata saya tadi. Kelebihannya itu bukan hal yang seharusnya kita prioritaskan. Yang kita utamakan adalah berjuang dan bergerak. Itu aja saya. Untuk menjadi Presma, selain dari keinginan Bapak sendiri, tentunya ada support system dari keluarga, teman-teman, atau mungkin pacar gitu. Sedangkan Bapak kan Presma tuh udah Bapak kuliah, jadi Presma pasti sibuk kan. Bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu terhadap keluarga, teman, atau mungkin pacar Bapak? Kalau untuk support system ya, jujur kalau untuk keluarga, kemarin kan saya habis ke Malang juga sama mama kan udah nggak ada. Memang kalau latar belakang ya tidak mendukung sama sekali yang namanya organisasi. Karena latar belakang dari keluarga saya itu bukan orang-orang organisasi. Latar belakangnya adalah orang-orang yang intelektual lah pada umumnya lah, bisa dibilang intelektual. Mama saya guru, ayah saya petani, kadang ngojek juga sih. Jadi nggak terlalu bisa dibilang orang kaya juga lah. Ya, saya bukan orang kaya, saya orang-orang biasa aja kok. Jujur itu nggak disupport. Kalau untuk temen sangat support banget, banyak banget yang support jadi Presma. Makanya awal sebenarnya dasarnya tadi bicara tentang apa keinginan dari saya untuk jadi Presma. Pertama, BP saya udah tua juga sebenarnya. Saya BP 17. Jadi awal-awalnya Presma sebelumnya ngomong, ini lagi ada kondisi lumayan urgent.
yang harusnya kita selesaikan. Nah, jadi setelah itu saya ditawarkan, gimana lu mau jadi presma enggak? Kalau bahasa Minangnya gitu, mau enggak jadi presma gitu. Karena kawan lah, ada network sebelumnya, dan orang-orang pun lah banyak juga yang kenal walaupun hanya sebatas organisasi gitu. Seperti itu. Nah, timbullah 1 bulan 2 bulan sebelum pencalonan, si wakil saya menawarkan, sebenarnya awalnya wakil saya menawarkan untuk jadi presma. Saya tolak dan lagi saya 2 kali saya tolak, terus duduk sama teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin hebat banget negosiasi teman-teman ya, kemana belajar di organisasi ya. Takutnya kebawa lah. Oke, karena hal urgent yang selalu saya bilang sama teman-teman, selalu saya mengatakan kayak gini, saya orang bermain belakang layar, yang tidak mau bergerak di depan layar. Ditawarkan di depan layar, soalnya saya nggak mau. Cuman pada dasarnya apapun itu, semua hal kita harus bergerak juga. Nah, tergerak hati saya untuk hal itu dari teman-teman. Yuk gerak lagi Aprian, kalau besok teman-teman bilang ampi ya, ayo kita bergerak maju ke depan untuk menyelesaikan hal urgent seperti itu. Ini bisa dijawab tuh? Terjawab nggak sih kan? Terjawab Pak. Nah, kan dari Bapak yang bilang tadi kan pencalonan bagi Bapak tuh ada yang nggak terkendala nggak di sana gitu? Dulu itu ini hal-hal yang pencalonan terkendala. Jujur saya dulu itu satu hal yang nggak pernah saya ikuti adalah saya jarang ikut pelatihan-pelatihan yang ada di kampus, karena saya banyak bergerak itu dari daerah, dan nggak banyak juga sih sebenarnya, lumayan lah yang disibukkan dengan beberapa hal yang harus saya selesaikan. Jadi sewaktu itu di tahap pencalonan, saya pun tidak ada sertifikat LKMTD. Ini saya bilang aja. Tapi kalau sekelas ataupun di atas sertifikat LKMTD saya punya. Cuman sewaktu itu adalah krisis dan hal-hal yang harus, semua hal yang menjadikan persyaratan itu hal-hal administrasi kok gitu. Dan kemarin sewaktu pencalonan cuman LKMTD yang terkendala, dan itu ditangguhkan sampai dengan Bapak. Menurut Bapak Apri nih, sebagai mahasiswa mengikuti organisasi kampus, ada dilema tersendiri nggak Pak yang muncul menimbang kewajiban seorang mahasiswa yang terjun ke dalam organisasi? Gimana nih Pak sendiri membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi? Kalau bisa Pak Ampi aja lah. Pak Ampi, oke Apri Bapak. ini kayak apa lah gitu. Tadi pertanyaannya soal Mengenai manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktu. Kalau kita bicara retorika pasti ya kita bicarakan semua hal tentang manajemen waktu itu tidak bisa kita lakukan realisasinya di kalangan umum gitu loh. Tapi kalau kalangan khusus yang memang belajar dengan manajemen waktu yang hebat dan pasti, biasanya bisa meluangkan waktunya untuk organisasi, meluangkan waktunya untuk perkuliahan. Karena gini sifatnya manusia itu, kita hanya bisa fokus satu pada perjalanannya. Walaupun kita bisa berpikiran kemana-mana bisa. Kita di saat lagi fokus satu ini kita mikirkan yang lain bisa juga. Cuman kita tidak bisa di tempat posisi yang dua. Makanya saya bilang sifatnya manusia itu ada bisa fokus satu. Kalau bicara tentang manajemen waktu, saya pun terkendala.
teman-teman yang lain pun bisa terkendala karena kita disibukkan dengan hal ini yang seharusnya kita pikirkan juga kita utamakan. Jadi ada kata-kata seperti ini, mungkin hal lumrah juga bagi teman-teman, mengatakan kuliah itu wajib ya, dan itu jadi prioritas. Organisasi adalah hal yang harus kita utamakan. Jadi apa yang harus kita lakukan hal ini? Kita juga bicara tentang organisasi kita fokuskan, perkuliahan kita fokusnya. Nah, kalau kita fokuskan kedua-duanya, artinya teman-teman bakalan bingung nih, apa yang harusnya kawan-kawan selesaikan. Gak bisa semuanya itu selesai sekali jalan. Artinya teman-teman bisa selesaikan ini dulu, setelah ini diselesaikan. Nah, butuhnya manajemen waktu yang bagus. Manajemen waktu ini biasanya untuk mahasiswa ya. Iya, Pak. Yang masuk organisasi sebenarnya nggak masalah juga kawan-kawan bisa manajemen waktu, mudah kok. Tapi siap-siap dengan kepentingan, siap-siap dengan jabatan yang harusnya, apalagi saya ya, harusnya kawan-kawan fokuskan. Jangan kawan-kawan cuman naik ke jabatan terus hilang. Banyak orang-orang kayak begitu, cuman ya hanya beberapa ya. Sama kayak kalau jokesnya ya, waktu rakyat berjanji pas sudah naik dia hilang lagi, nggak tahu janjinya apa kan itu. Nah, jangan hal kayak gitu. Manajemen waktu itu mudah, teman-teman bisa memikirkan organisasi itu nggak perlu lama, perlunya cuma 2 jam, tapi fokus pikirkan, fokus jalankan. Setelah itu silahkan kawan-kawan belajar, kawan apa, 24 jam itu secara teorinya 24 jam, kawan-kawan tidur berapa jam ya, kalau mahasiswa yang sering-sering begadang ya 4 jam, 5 jam, 6 jam. Nah, setelah itu pikirkan aja 2 jam atau 3 jam gitu, udah 9 jam. Terus belajar kawan berapa tuh, 9 jam kurang 12 berapa? Ayo. Bapak? 24 kurang 9 berapa? 24 kurang 9, 15. 15. Nah, 15 jam itu untuk kawan-kawan belajar aja, belajar. Nah, atau kurang-kurang 2 jam itu nongkrong. 1 jam nongkrong sama pacar. 1 jam lagi nongkrong sama temen. Nah, mungkin 1 jam lagi nongkrong sama gebetan. Mungkin gitu. Nah, tapi jelas-jelas teman-teman mengatur jadwal ini. Nah, nggak hanya hal kayak apa ya, saya pusing nih. Nah, ini mohon maaf agak lama ya, kalian bosan nggak sih? Enggak bosan, malah asik gitu. Sharing juga sama Bapak. Jadi saya bilang kayak gini, orang-orang, aku anak organisasi, aku pusing ngurus inilah, ngurus itulah, ngurus apalah. Lah, anak organisasi yang lain punya jabatan yang mungkin sedikit lebih banyak daripada kita, mengatakan kayak gini, enjoy aja kok, karena dia berpikiran, kita harus berpikiran ya, untuk bagaimana itu ngalir dan menjadi keseruan bagi kita, dan kita harus nikmati apa yang namanya jabatan ataupun ya bisa dibilang wewenang yang kita raih di organisasi mungkin, atau teman-teman yang lain ada di kawan-kawan yang sini ada kabit anggota yang ada di PSDM juga ya, senangi dan nikmati semua hal yang waktu itu akan berjalan seperti mestinya. Kalau kata orang-orang bucin kayak gini nih, waktu akan menjawab semuanya. Berbicara tentang Presma, pasti punya public speaking yang harus bagus, harus berani untuk berbicara di depan umum, memimpin mahasiswa. Menurut Bapak itu tuh emang Bapak sering latihan atau emang tertanam secara jalan aja gitu, Pak? Dan gimana contohnya yang Bapak berikan gitu kepada teman-teman di rumah? Gini sih, public speaking sebenarnya ya bukan gimana kita menghafalin nih. Halo guys, enggak. Kan kayak gitu, kaku
nih. Enggak lah. Nanti chemistry kita bakalan tumbuh kok. Nanti. Di chemistry nggak tuh teman-teman? Nah, jadi gini, public speaking ya, kalau kita mau mantap dengan public speaking adalah pengalaman, jam terbang, dan mumpung saya lumayan ya dari SMA mungkin tidak sepenuh sekarang untuk belajar public speaking, bicara di depan orang banyak. Itu pun lahir awalnya, dasar dari awalnya adalah bagaimana cara memulai dahulu untuk mengatakan di depan orang banyak. Kita lihat suasana seperti apa, kita rasakan suasananya seperti apa. Kalau suasana udah melekat ke dalam diri dan juga hawanya udah apa dan nggak grogi lagi, kadang biasanya kan ada tuh getaran bumi gitu kan, terus ada gempa bumi. Kalau kita bicara nih, kalau misalnya kan ini sekarang ini kan saya bicara sama kawan-kawan kaku nih, nah biasanya tuh getaran buminya tuh gak kuat. Kalau bisa dibilang gempa bumi ya atau apa, tar gini terus. Nah awal-awalnya juga kayak gitu. Mungkin teman-teman pun yang awal-awal mau ngomong di forum ataupun di tempat publik, biasanya ya pasti mulai dengan namanya grogi duluan atau lupa apa yang dikatakan. Nah awal-awal dalam public speaking adalah lekatkan suasananya dulu, rasakan dulu suasananya tuh udah melekat gak sama diri, udah santai dan nyaman. Setelah itu kawan-kawan sebelum ngomong, pikirkan dulu apa yang menjadi substantif dalam omongan teman-teman. Nah, kalau udah ada pokok permasalahan yang menjadi apa yang kawan-kawan katakan, terngalir aja. Misalnya gini, suasana udah lekat, terus substansinya udah dapet. Substansinya apa? Misalnya tentang perbucinan yang kita bahas tadi. Nah, perbucinan itu seperti apa? Nah, tinggal mengatakan, oh bucin ini seperti ini, karena kita udah menjalankan dahuluan kan. Atau kita bicara tentang organisasi. Nah, organisasi itu seperti apa? Orang-orang yang berkumpul, yang melakukan sebuah kegiatan ataupun tujuan. Nah, secara apanya lah, teoritis kayak seperti itu. Nah, apa yang bisa kawan-kawan sampaikan? Sampaikan aja dulu. Nah, suasana lekat, substansi dapat, nah pengembangan lagi seperti itu. Ngomong tentang organisasi nih Pak, Ya. kan banyak mahasiswa masuk organisasi itu jadi lebih berkembang gitu kan Pak. Terus apa aja sih Pak organisasi-organisasi yang ada di UPI ini, dan organisasi yang struktural dan non struktural yang ada di UPI ini apa aja Pak? Oke. Kalau bicara secara lengkap ya, organisasi itu ada 4 macam di UPI. Pertama, yang namanya struktural legislatif. Nah, biasanya fungsinya itu untuk pengawasan, konsultasi, legislasi. Nah, di sini ada 2, DPMU sama DPMF, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk yang bagian fakultas. Nah, itu yang macam yang pertama. Yang kedua, itu ada struktural eksekutif. Nah, di sini ada BEM Universitas. Mungkin teman-teman tahu BEM itu udah tahu ya banyak kan. Udah Pak. Badan apa? Badan Eksklusif Mahasiswa. Eksekutif. Ya? Eksekutif, oh ya. Bukan badan event ya. Kita bicara badan eksekutor. Nah, ada juga yang bagian fakultasnya, BEM fakultas. Nah, yang ketiga itu ada struktural fungsional. Nah, teman-teman yang di sini lah, HMJ kan, ada himpunan mahasiswa jurusan. Nah, itulah struktural fungsionalnya. Nah, kalau untuk jurusan, alhamdulillah sampai sekarang dan hari ini ya, kita memiliki dua HMJ di Fakultas Ekonomi. Itu ada himpunan mahasiswa jurusan akuntansi, yang kedua himpunan mahasiswa jurusan manajemen, terus 4 himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Ilmu Komputer, mulai dari HMJ Teknik Informatika atau HMJIF ya biasanya dibilang. Terus ada lagi
HMJ Sistem Komputer SI, terus ada HMJ SK ya tadi ya. Ya, Pak. SK tadi yang Bapak sebutkan. SK tadi ya. Kayak agak terpana saya. Terus ada HMJSI Sistem Informasi sama MI Manajemen Informatika. Nah ada 4 tuh, berarti udah ada 6. Nah ada lagi di bagian Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 3, walaupun secara legalitas baru 1. Itu ada PTI, Pendidikan Teknik Informatika. Nah, ada lagi 2 lagi yang baru didirikan. Alhamdulillah di tahun ini ya, di tahun 2022 kemarin peresmiannya. Walaupun nanti di bulan besok akan diresmikan juga secara organisasinya. Itu ada Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling dan juga Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ada 3. Nah, udah ada berapa tuh? Ada 2 lagi tuh di teknik. Di teknik kita juga punya Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil sama Teknik Industri. Artinya udah 11 nih. 11 himpunan mahasiswa jurusan. Jadi seluruh jurusan yang ada di UPI itu udah ada himpunan mahasiswa jurusannya. Walaupun ada 2 fakultas yang memang langsung dikoordinir oleh BEM fakultasnya karena tidak ada jurusan di sana. Karena di fakultas cuma ada fakultasnya aja. Dan itu adalah Fakultas Psikologi dan juga DKV. Nah, karena nggak ada jurusan, cuma 1 jurusan di sana ya. Terus ada nih namanya non struktural tadi tuh. Nah, non struktural di sini nih ada 2 macam juga. Ada unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus. Nah, unit kegiatan mahasiswa di sini ada 9 unit kegiatan mahasiswa dan 1 unit kegiatan khusus. Nah, sebelum saya apakan ya, unit kegiatan mahasiswa ini biasanya ada peminatannya tuh. Biasanya fungsinya untuk peminatan. Pertama ada olahraga, mungkin teman-teman tahu adrenalin ya. Adrenalin. UKM adrenalin olahraga. Terus UKM kesenian. Terus apa lagi ya? Flash bahasa ya, UKM bahasa flash. UKM Mapala untuk pecinta alam ya. Mapala Blaise Pascal. Terus ada juga nih yang mau ke politik atau ke kemasyarakatan. Ada juga tuh unit kegiatan mahasiswa wahana kajian sosial kemasyarakatan, mereka soskem biasanya. Terus ada juga yang untuk kesehatan nih yang kayak PMI, kita ada namanya KSR PMI, UKM KSR PMI. Terus ada Arfurkon yang biasanya untuk teman-teman yang peminatannya di keagamaan, religi, paham-paham religi. Nah, bisa masuk Arfurkon. Terus ada lagi yang namanya cybernetik. Nah, karena kita yayasan perguruan tinggi komputer nih. Iya. UPI itu kan yayasan tuh, perguruan tinggi komputer. Nah, yang memang mengedepankan ilmu-ilmu tentang IT. Nah, ada juga teman-teman untuk yang mau di bidang IT. Nah, inilah cybernetik. Jadi juga lumayan berkembang juga UKM yang cybernetik, teman-teman. Apalagi kebanyakan kita Fakultas Ilmu Komputer yang memang mengedepankan tentang komputer juga, dan semua juga dikomputerisasi sampai hari ini. Benar banget. Terus ada lagi yang namanya udah berapa tadi tuh? Udah banyak, Pak. Udah banyak ya? Iya, udah banyak. Saya lupa sama PMI ya udah, apa udah, adrenalin udah, terus ada pers juga, ada pers legar. Nah, lembaga jurnalistik tentang biasanya ya, itu untuk dokumentasi, publikasi, apapun lah namanya, untuk berita-berita. Nah, itu biasanya di lembaga pers legar namanya. Terus ada lagi namanya UKK. UKK tarung derajat. Nah, biasanya itu kan biasa dikatakan tarung derajat, cuman namanya sendiri kalau di UPI unit kegiatan khusus boxer itu UKK bela diri AA boxer namanya.
biasa dibicarakan namanya UKK Tarung Derajat. Nah, ada lagi mungkin banyak juga ya, mungkin dari beberapa UKM ya ataupun UKK ini ada bedanya juga sini apa. Siapa sih namanya tadi? Alifah, Pak. Alifah Sama Ica. Ica, Alifah sama Ica. Kadang orang-orang melupakan ya, UKK ini sama UKM ini sama-sama non-struktural, cuman banyak perbedaan jauh banget. UKM itu terkhusus mahasiswa yang ada di kampus tersebut. UKK keanggotaannya diperbolehkan di luar kampus. Nah, contohnya Tarung Derajat tadi, keanggotaannya nggak hanya di UPI doang. Dari beberapa kampus yang di luar UPI pun ada. Berarti meluas ya, Pak? Ya, meluas. Yang artinya diperbolehkan menjadi anggota, tapi di dalam internal UPI dia nggak boleh masuk. Nah, biasanya hanya sekedar latihan boleh ke kampus UPI ataupun di kampus teman-teman yang lainnya. Anggotanya yang di UPI boleh juga masuk ke kampus dia, cuman tidak mengenai internal mereka. Misalnya internal organisasi, internal kampusnya nggak boleh membahas juga tentang hal itu. Ada 10 juga. Kalau total semuanya itu 35 lembaga, termasuk BEMU, DPMU, dan juga yang lainnya itu 35 lembaga yang ada di UPI. Gitu. Itu tadi bicara tentang organisasi ya teman-teman podcast. Sekalian, sekarang kita pengen nanya nih Pak Pres, seputar UPI PTK Padang. Mungkin banyak yang calon-calon maba yang galau masuk UPI PTK Padang. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa nih Pak UPI PTK Padang bisa banget jadi pilihan buat maba yang bingung masuk universitas mana untuk melanjutkan pendidikannya, Pak? Oke. Semua kampus itu sama. Tapi bagaimana cara kita untuk menaikkan personality masing-masing di dalam belajar, dalam membangun diri sendiri dan yang lain-lainnya. Di mata kita, kadang kan teman-teman bicara nih kampus, mau masuk kampus manapun, lihat kampus swasta, kampus negeri, kampus ini, ya semua kampus itu sama kok, sama-sama tempatnya sivitas akademika. Artinya teman-teman lihat dulu kalau pengen masuk ke dalam UPI ya, prospek dari teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa, lihat prospek apa yang bisa teman-teman bangun masuk ke kampus apapun, termasuk kampus UPI. Teman-teman mau masuk kampus UPI, satu hal yang menjadi kebanggaan dari kita semua ya, apalagi kita, mungkin teman-teman tahu, kita adalah Yayasan Perguruan Tinggi Komputer. Yang basic kita adalah IT. Dan semua halnya udah dikomputerisasi. Mungkin teman-teman bisa lihat labor kita yang bagus, semuanya juga dikomputerisasi. Saat kita punya sispo, kita punya lembaga publikasi juga. Apalagi kita juga ada RLA agensi untuk menaikkan juga ya, mungkin teman-teman tahu. Kita punya apalagi lihat UPI Convention Center ya, mungkin bisa kita banggakan, begitu megahnya. Mungkin kita lihat UPI Exhibition Hall kita juga ada. Bisa kita bicara tentang kelebihan dari UPI. Saya mengatakan teman-teman mau kampus IT silahkan ke UPI. Tapi tergantung personality masing-masing, seperti apa prospek masing-masing. Karena saya gini, saya nggak mau menyesatkan teman-teman, ya. Saya nggak mau menyesatkan teman-teman. Takutnya dibilang saya seperti apa lagi. Kawan-kawan tentukan prospek masing-masing, mau seperti apa, silahkan pilih kampus. Tapi satu hal, kalau kampus yang komputerisasi ataupun yang memajukan tentang IT-nya, silahkan kawan-kawan ke UPI. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu Q&A bersama Presma. Jadi Pak, kemarin akun media sosialnya HMJ sudah membuka pertanyaan. Di sana teman-teman semua bisa bertanya langsung kepada Presma dan pertanyaannya sudah kita kumpulkan. Langsung aja pertanyaan ini dibacakan Ibu Ica.
Nah, menurut Bapak mana yang dipilih kuliah atau organisasi nih? Itu bukan cara kita untuk memilih sebenarnya. Ini itu dari siapa sih? Dari Fania Gadista, teman-teman di rumah. Fanny. Iya. Buat Fanny ya. Dua pilihan ini nggak bisa dipilih satu-satu. Karena kalau teman-teman pengen berorganisasi sambil kuliah pun nggak masalah. Yang artinya teman-teman harus bagaimana cara untuk memprioritaskan yang satu dan menyampingkan prioritas yang lain, tapi diutamakan prioritas ini. Nah, coba pikirkan itu. Kalau kamu bisa menjawab hal itu dengan diri sendiri dan realisasinya, silahkan kamu bisa memilih kedua-duanya. Tapi ini bukan yang harusnya kamu pilih. Ini kuliah aja, organisasi aja. Karena gini, Alifah sama Ica, kalau saya mengatakan sukses itu kita memiliki 4 hal. Pertama, hard skill, artinya perkuliahan kita, akademik kita, ataupun pelajaran, ilmu. Terus kita juga ada harus soft skill. Dimana kita dapat soft skill? Dari organisasi. Gaya kepemimpinan, cara untuk ngatur apapun, soft skill kita, ataupun keterampilan yang bisa dibilang untuk kepemimpinan, manajemen yang lainnya kita dapatkan dari organisasi. Nah, di kelas pun kita dapatkan adalah hard skill kita, makanya kita harus juga indikator ini. Nah, yang ketiga adalah wawasan kebangsaan. Kita mempunyai negara, kita juga harus tahu bangsa kita itu mau bawa kemana. Nah, seperti apa bangsa kita, kawan-kawan harus tahu juga. Dan juga satu lagi adalah, ini mungkin dia kira jawab ya, yang terakhir ini. Nah, tapi yang kita pentingkan di sini prioritaskan adalah kawan-kawan butuh hard skill, kawan-kawan butuh juga soft skill. Artinya jangan itu jadikan pilihan satu-satu, tapi semuanya kita jadikan sebuah prioritas. Tapi seperti yang saya bilang, prioritaskan satu hal dan kesampingkan prioritaskan, tapi diutamakan prioritas yang lainnya. Coba pikirkan itu. Jadi harus mengimbangi antara organisasi dan kuliah ya, Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Apa sih yang mendorong Bang Ampi untuk maju menjadi Presma UPI PTK Padang? Kayaknya itu udah dibahas tadi deh. Artinya kita lagi ada krisis pandemi yang harus kita selesaikan. Yang mendorong saya adalah krisis pandemi, karena kita harus offline dan roda organisasi sempat mati, semuanya mati. Nggak hanya bisa dibilang mungkin ada beberapa yang masih bisa hidup, itu pun terkendala dengan perkumpulan, karena organisasi butuh perkumpulan kan. Bisa kita atasi dengan online, tapi seberapa efektifkah gitu. Nah, cara mengefektifkan roda organisasi hidup adalah offline kan semuanya, selesaikan semuanya, kembalikan keadaan normal. Nah, itu yang menggerakkan hati dari awal untuk menjadi seorang pimpinan. Nah, alhamdulillah, nggak tahu ya, mungkin teman-teman udah merasakan sendiri sih offline-nya. Kalau enggak ya kita mulai offline dari bulan Desember ya, iya, 6 Desember kan. 6 Desember sebelumnya sebenarnya teman-teman udah bisa pergi ke kampus. Masuk ke kampus boleh, cuman kuliah di kampus masih belum boleh. Di bulan saya naik di Agustus, September kawan-kawan boleh berorganisasi. Kawan-kawan boleh akses student center. Cuman masalahnya teman-teman belum ada di Padang. Nah, sewaktu itu saya mewajibkan kabinet saya datang ke Padang semuanya. Kalau misalnya ini dulu ada delegasi ya, rekomendasi dari saya sendiri yang masuk kabinet, saya akan nolak pas seleksi jika kawan-kawan nggak bisa di Padang. Silahkan kawan-kawan di Padang semuanya, saya akan terima. Nah, artinya itu makanya saya urgent banget awal-awalnya itu adalah meng-offline kan. Setidaknya dulu sebelum kampus offline, kita organisasi offline dulu. Karena yang bergerak nanti organisasi. Tapi masalahnya mahasiswanya yang organisasi juga nggak ada di kampus juga. Gimana nih? Bingung juga. Makanya di saat nunggu momen 6 Desember ya. 6 Desember kita udah serentak sama-sama langsung goro ya kemarin tuh bersihin semuanya, walaupun ya kalau bisa bilang belum bersih semuanya ya.
karena efek corona tuh terlalu lama dan nggak dibersihkan. Tapi alhamdulillah bersih semua kan sampai sekarang. Iya. Dan alhamdulillah student center kita, labor kita ya, labornya mahasiswa organisasi itu udah diperbaiki dan diperbesar kan gitu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, mahasiswa yang ikut demo namun dengan tujuan eksis di sosmed atau kepentingan lainnya tapi tak tahu isu. Bagaimana menurut Bapak? Wajar. Karena era kita itu bukan era apa lagi. Kita juga gini ya, kalau dalam segi pergerakan itu tidak boleh. Dalam segi pergerakan kita di pergerakan gini, jangan pernah minta pengakuan, karena kalau bisa dibilang langit itu nggak akan mengatakan dirinya tinggi, benar nggak? Iya. Nah, kalau di pergerakan dia salah, tapi kalau dia bicara soal aku dengan dorongan solidaritas, dengan dorongan mungkin hati ataupun fungsinya mahasiswa ingin masuk terus dia pengen eksis, ya nggak masalah juga, karena era kita itu bukan era yang kemarin. Mungkin di tahun ada mungkin teman-teman kita aktivis 98 itu nggak butuh pengakuan, yang penting itu kami jalan. Ya dulu kan seperti apa eranya, tapi hari ini kita butuh framing media. Nah setidaknya, cuman yang disalahkan adalah ada mahasiswa yang pengen eksis dengan kata-kata yang nyeleneh atau kata-kata yang bisa dibilang di luar konteks benar lah. Kalau retoriknya ataupun kata-kata yang sarkasnya, kata-kata yang tidak benar ataupun tidak sepantasnya lah. Nah, banyak tuh, kayak kemarin di 11 April ada tuh. Tapi ada juga yang kreatif, itu juga nggak masalah. Kayak gini nih, banyak juga yang kreatif dan juga yang bikin lucu-lucuan, nggak masalah juga. Dan mahasiswa juga kayak gini, turunkan harga Jo Pereman katanya. Ya nggak masalah juga kan, karena eranya kita itu bukan eranya untuk selalu fokus sama satu. Banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kreativitas kita udah besar juga. Di demo itu kita bisa lakukan hal-hal yang positif, kayak teman-teman mau eksis nggak masalah juga, asalkan nggak hilang dari jalur. Satu lagi ada juga yang hal-hal positif, dia buat jargon-jargon bagus, pengetahuan. Kayak kemarin tuh ada yang buat kayak gini, saya pernah kemarin buat ya, jargon yang selalu saya katakan itu kan bergerak untuk berjuang untuk keadilan. Nah selalu saya bilang nggak gitu, tapi banyak juga yang ada juga yang negatif, sampai ngomong-ngomong hal-hal yang kotor ya. Bagi saya sih nggak masalah, asalkan itu tidak memperburuk citra mahasiswa. Nah mau dia eksis terserah dia, tapi yang kita persalahkan adalah hal-hal yang buruk itu. Karena era kita bukan era apalagi kolonial lagi ya. Iya Pak. Bagaimana kondisi pergerakan mahasiswa pada hari ini menurut Bapak? Ini tepat banget sih, nanti jam 1 nih kita bakal aksi nih. Oh iya Pak. Iya Pak, Nah, di mana Pak? Kita Isu tentang apa Pak? aksi tentang undang-undang P3. Nah di situ kan ada tentang nih ngaruhnya sama buruh nih, kerja buruh. Nah nanti kita bakal advokasikan pembelaan terhadap beberapa isu ini. Kan ada dua tuh, tentang undang-undang cipta kerja sama undang-undang P3 yang akan berpengaruh kita di masa depan nantinya. Ya pada hari ini ya buruh sangat terpengaruh. Sampai hari ini kemarin dari tanggal 1 kan itu kan hari buruh internasional. Iya. Sampai sekarang pun masih masif gerakan buruh untuk pembelaan hal ini. Lagi isunya lagi hangat juga kan. Nah jam 1 nanti kita bakalan kumpul di apa? Di Winnie Bay ataupun belakang Winnie Bay, dekat masjid Winnie Bay yang belakang. Kita akan advokasi hal ini supaya diantarkan ke pusat nantinya, supaya ini juga dibahas oleh wakil-wakil rakyat kita sampai ke bisanya undang-undang ini diselesaikan memang sesuai dengan buruh ataupun sesuai dengan
masyarakat kebanyakan. Terkadang kan gini, kita buat peraturan, sebuah peraturan sederhana ya, kita buat sebuah peraturan itu tergantung siapa yang dekat sama kita dengan pemikirannya. Misalnya kita buat peraturan tentang keluarga aja deh. Iya. Nah, misalnya kita adik kakak dua nih, adik kakak berdua, kita mau buat aturan tentang keluarga, tapi ke siapa kita bakalan membahas ya, ke siapa yang kita dekat, kan nggak? Benar banget. Kita bicara sama siapa yang kita dekat. Jadi nanti akan dilemparkan secara keluarganya kan itu. Nah, ini kesepakatan kami nih. Kami pengen buat aturan seperti ini. Habis itu didiskusikan ya, Pak. Didiskusikan. Nah, tapi kebanyakan bicara tentang apa ya? Bicara tentang undang-undang, peraturan kayak gini bisa itu kan hal-hal sederhana. Itu cuma analogi sederhana. Kebanyakan ini jujur ya. Kita membuat sebuah peraturan, orang-orang membuat sebuah peraturan atau wakil-wakil kita, dia bicara tentang peraturan itu hanya di kalangan dia. Nah, tidak di kalangan masyarakat. Kadang aturan itu harus dikomunikasikan sama masyarakatnya, bukan langsung disahkan ataupun di beberapa. Ini kebanyakan orang-orang yang kita bicara tentang wakil rakyat, dia hanya di kalangan dia aja. Dia nggak pernah masuk ke ranah-ranah yang ke bawah. Jujur aja, kalau pengemis ngomong tentang peraturan dia nggak tahu juga kan, tapi harus dikomunikasikan karena itu kewajiban dari mereka kan. Nah, salah satunya lagi adalah peraturan ini dia mengikut sertakan masyarakat, ya wakil rakyat berdiskusi dia tentang peraturan ini pasti ada diskusinya, tapi di mana aja gitu loh, di orang-orang yang dia dekat aja. Makanya saya bilang analogi tadi, orang-orang dekatnya yang bicara sama dia yang bisa mereka manipulasi bisa aja. Nah, ini kan kemungkinan, saya nggak tahu juga ya. Ini adalah kemungkinan. Nah, ini persepsi saya juga. Terus mereka lupa ya. Saya sangat apa juga. Terkadang peraturan ini kan biasanya kampus-kampus ada tahu juga sebelum peraturan ini diapakan karena dia kan kampus ini kan civitas akademika yang belajar, yang tahu. Apalagi mahasiswa ini adalah mitra ataupun fasilitator antara pemerintah dan masyarakat, makanya dibilang garda. Nah, sebelum ke masyarakat, ini peraturan atau yang lain-lainnya ataupun tentang hal buruh ini, terus dia harus melewati mahasiswa, baru dikomunikasikan. Cuman kebanyakan kita lupa juga tentang itu, hanya mahasiswa lupa mengkomunikasikan, pemerintah nggak tahu juga bahwasanya dia nggak lupa juga mengisi sama kampus, apalagi kampus yang ada mahasiswanya lupa juga. Nah, artinya hari ini kurang masih gerakan kita untuk komunikasi sama masyarakat. Nah, tapi walaupun ya yang saya lihat masih banyak juga yang komunikasi sama masyarakatnya tentang hal ini. Ini saya lama nggak sih membahas ini? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Ya udah, mungkin itu aja. Pada dasarnya kalau bicara tentang eksistensi nggak masalah, asalkan kita realisasikan dulu apa yang seharusnya kewajiban kita. Kalau udah ada kewajiban kita laksanakan, setelah itu ada kawan-kawan mau eksistensi ya silahkan, nggak masalah. Tetap berpegang seperti ini. Kita tidak butuh yang namanya eksistensi, yang penting itu adalah di saat pengakuan itu akan datang setelah kita melakukan sebuah implementasi ataupun kewajiban. Itu pasti, karena langit tidak akan mengatakan dirinya tinggi. Iya. Dia diam aja. Lihat aja, coba tanya langit, apa aja yang mau lakukan hari ini? Nggak akan dijawab, Pak. Dijawab. Ya udah, mungkin itu aja sih. Nah, kan rencananya kan ada mengadakan demo nih, Pak. Itu bertempatan di mana ya? Di kantor DPR atau di kantor gubernur gitu? Sesuai dengan keputusan Konsol Akbar kemarin ya. Alur aksi kita itu dari UNIB, yang kampus satunya yang di belakang biasanya titik aksi, sampai ke kantor gubernur. Nah, jadi di situ kita advokasikan sebenarnya ini adalah aspirasi buruh
dalam bentuk pengennya ini pelaksanaan dari aspirasi ini di daerah di Sumatera Barat jangan sampai mengenai atau mencederai dari pekerja kita, apalagi buruh. Iya. Nah, pengennya di kantor gubernur saya dengan konsolidasi kemarin. Ngomong-ngomong tentang demo nih Pak, kan Bapak punya Ya. kabinet tuh. Itu Bapak tuh mewajibkan kabinet Bapak untuk mengikuti demo juga atau enggak gitu? Oke. Gini, Alifah. Demo itu, aksi itu adalah gerakan sosial. Artinya, kalau sosial memanggil, tergantung jiwa sosial masing-masing, bener nggak? Iya. Saya nggak pernah yang namanya mewajibkan, tapi jika kawan-kawan mempunyai jiwa sosial yang tinggi, pengen ikut, silakan. Tapi saya berikan itu adalah ini pertimbangannya. Ini kamu sebagai mahasiswa organisasi, kalau nggak ikut nggak masalah. Tapi kalau kamu yang nggak punya jiwa sosial yang tinggi juga nggak masalah juga. Tapi jika kamu tergugah hatinya untuk ikut, ini adalah gerakan sosial, silahkan ini ikuti. Ini adalah bentuk dari implementasi dalam fungsi mahasiswa kita. Nah, kalau bicara tentang kabinet ya saya nggak pernah mewajibkan. Yang penting itu ini adalah gerakan sosial, silahkan ikuti. Kalau misalnya mau silahkan, kalau nggak mau bentrok dengan kegiatan yang lain nggak masalah juga. Intinya bagaimana prioritas dan juga bisa diutamakan beberapa hal yang lain. Ya. Nah, kalau mengenai demo itu kan ada tata cara untuk mendiskusikan ya Pak. Itu tuh bagaimana ya Pak? Nih, kalau singkat dan sederhana biasanya demo itu masuk dalam bagian aksi. Iya. Namanya aksi demonstrasi. Nah, aksi ini banyak juga. Kamu aja sekarang lagi aksi sekarang nih. Iya. Aksinya aksi podcast. Nah, karena aksi itu bergerak dan berkegiatan, melakukan action, nggak masalah, mau apapun nggak masalah. Tapi kalau aksi demonstrasi yang kamu katakan, Iya. artinya kita harus butuh persiapan. Persiapannya mulai dari awal ya, artinya kajian. Kita konsolidasi mengenai kajian dulu. Ada isu yang hangat, kita randomkan kajian melewati konsolidasi. Artinya kan menyatukan sebuah perbedaan dan dibentuk sebuah kajian. Nah, kajian ada, nanti akan ada lagi fixnya kajian. Habis kajian fix, kita masih persiapan lagi nih, masih ranah persiapan. Ranah persiapan artinya setelah itu ada konsolidasi akbar. Nah, salah satunya adalah fiksasi kajian masih bisa di situ, dan juga bagaimana alur-alur aksinya. Aksi demonstrasi ya, bukan aksi apa ya. Atau mungkin beberapa teman-teman juga yang lain ada aksi kreatif, ada banyak juga sih aksi tuh. Nggak harus aksi demonstrasi kan. Ada aksi juga yang lain, aksi teatrikal. Nah, mungkin salah satu aksinya yaitu sidang rakyat yang menyatakan diri, melihatkan bahwasanya ini adalah perumpamaan pemerintah dengan masyarakat yang terlalu menjual rakyatnya daripada membangun rakyatnya. Kadang seperti itu bahasa mahasiswa. Terus gini, kalau demo itu kan persiapan udah tuh. Kalau udah ada persiapannya dari konsol, kajian, setelah itu ada alurnya, ya udah berarti ranah audiensi lagi. Ini biasa bicara teoritis ya. Sebelum kita aksi kita harus butuh audiensi dulu. Kita audiensi ada dua tujuannya. Pertama minta data, kedua adalah minta kesepakatan. Nah, kalau bisa putus di audiensi, apa isu tadi, kajian yang kita bawa tadi atau data baru yang kita dapat, putus di audiensi, kita sepakat bahwasanya ini isu ini, kajian ini akan kita bawakan dan akan disesuaikan dengan kajian
apa yang berpengaruh di situ di kajian. Misalnya salah satunya adalah tentang permintaan presiden dulu yang kemarin ya, minta presiden menyatakan sikap menolak 3 periode. Iya. Nah rupanya putus di audiensi aja, kita temui presiden, ini kan contoh ya, temui presiden bahwasannya minta deh, kata presiden oke, saya akan menyatakan sikap saya untuk tidak menyetujui 3 periode. Ya udah putus, berarti kita nggak usah aksi demo. Tapi jika presiden mengatakan kayak gini nih, ini bicara ya, presiden mengatakan oh tidak bisa, itu adalah kebebasan kita, dia nggak mau mengatakan saya nggak mau mengatakan saya menyatakan sikap untuk saya menolak 3 periode. Ya udah, artinya mahasiswa hari itu pasti mengatakan kayak ini, saya akan mengatakan mosi tidak percaya pada presiden dan saya akan datang membawa massa yang banyak untuk melaksanakan aksi demonstrasi. Tujuannya adalah gertakan untuk perubahan. Artinya pemerintah kita terkadang lupa untuk bisa dibilang lupa bahwasanya masyarakatnya, mahasiswanya ada dalam membuat sebuah keputusan, dalam membuat sebuah peraturan, dia harus digertak dulu baru jalannya Pak. Baru jalan. Artinya apa? Tanpa adanya gertakan gak ada kemajuan. Pada akhirnya kayak gitu. Karena masa ya kita biarkan aja beberapa peraturan yang tidak pro dengan masyarakat selalu dikemukakan oleh ya pejabat-pejabat elit kita lah. Kalau bisa dibilang oligarki kalau bahasa-bahasa mahasiswa. Jadi untuk gertakan itu tuh udah kita bilangin ke atasannya Pak. Tapi itu tuh menimbulkan konflik gitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya konflik itu hal wajar. Gini, kamu gini aja ya. Sederhananya gini. Kamu pengen dapat solusi dari apa? Dari atasan gitu. Salah. Karena gini, kamu pengen solusi karena kamu punya masalah. Oh gitu. Iya. Ya kalau misalnya kamu pengen punya solusi karena harus ada masalahnya. Iya. Kalau kamu nggak punya masalah, pengen solusi, kayak mana caranya? Iya. Nah artinya atas ada konflik pasti ada penyelesaian. Iya juga sih Pak. Setelah ada konflik ada penyelesaian seperti itu. Ya udah, konflik itu jalankan, tapi jangan sampai konflik ini berkepanjangan, itu yang salah. Gitu. Selanjutnya nih Pak, idealistis dan realistis mahasiswa, pandangan Bapak seperti apa? Sekarang sih lebih banyak realistis. Jarang mahasiswa idealis, cuman idealis masih banyak. Karena gini, pada hari ini itu orang butuh cara hidup yang realistis. Cuman yang harus dikemukakan adalah cara hidup yang realistis dan pemikiran yang idealis. Itu yang diharuskan oleh mahasiswa sekarang. Cuman ini berubah kebanyakan ya. Ini semuanya kita realistiskan. Contoh sederhana bagi kaum muda apalagi ya. Bilang kayak gini, realistis saja. Kamu pengen aku ya karena apa gitu. Nah, kamu pengen ini kenapa? Realistis saja. Selalu kata-kata kayak gitu keluar. Atau kayak gini, hidup butuh modal. Realistis, hidup butuh modal. Cantik butuh modal, apalagi cewek. Iya banget. Cantik butuh modal. Banyak realistis, tuh. salah. Bagi saya salah. Karena gini, kalau kamu mengatakan materi itu realistis, salah. Siapa bilang materi itu realistis? Nggak ada cewek yang materi ya Pak. Materi itu idealisme kamu. Saya mengatakan itu. Materi itu adalah idealis kamu memikirkan bahwasanya ini adalah hal yang ideal bagi aku. Tapi kalau kamu mengatakan realistis, salah. Itu bukan cerita yang terjadi, tapi pemikiran kamu yang mengatakan bahwasanya kamu pengen materi gitu. Jadi merusak jadinya Pak. Makanya saya bilang materi bukan realistis. Nah, satu kalimat untuk orang-orang yang ingin masuk organisasi tapi hanya untuk
eksistensi saja, Pak. Eksistensi ya. Iya. Satu kalimat. Apa ya? Banyak sih kalimat yang pengen, mau nggak? Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Boleh, boleh. Biar orang tahu gitu. Iya. Yang cuma masuk organisasi tapi dia nggak mau kerja. Iya, yang Banyak cuman banget kan, Pak. iya cuman hanya kayak jelangkung aja gitu, Pak. Yang iya nggak ada kerja-kerja gitu. Oke, kalau yang masuk organisasi satu aja. Jangan pernah diam, apalagi tertunduk. Maka kamu akan tertindas terhadap apa yang kamu lakukan dan kekuasaan pada hari ini. Tapi kamu harus bergerak maju dan nggak pernah namanya untuk mundur. Karena bagi seorang mahasiswa mundur adalah sebuah pengkhianatan. Mungkin kalau satu katanya untuk sebuah pengkhianatan adalah lawan aja. Nah, cuman satu lagi untuk orang-orang berorganisasi adalah jangan pernah mengatakan organisasi itu butuh kita. Kita yang butuh organisasi ya, Pak. Karena kita yang menjalankan seperti itu. Kita yang untuk mencari pengalaman dan mengembangkan skill kita di organisasi ya, Pak. Pertanyaan terakhir nih dari Q&A kita, yang mungkin banyak teman-teman cewek di luar sana yang kepo, Bapak Presma kita kira-kira udah punya pacar apa belum ya, Pak? Iya, mana tahu teman-teman di rumah tuh bisa Bapak jawab gitu untuk pengepoan dia gitu. Bisa menghilangkan kekepoannya. Iya. Siapa tuh yang kepo tuh? Saya pengen tahu. Ada, tapi nggak usah disebutin aja namanya, Pak. Ntar kita ngomong belakang ya. Iya, nanti kita tuh ngomong aja di belakang, Pak. Nggak usah di depan kamera. Saya orangnya tidak terbuka terhadap privasi personal. Tapi kalau ada yang tahu pun nggak masalah juga. Tapi saya nggak pernah ngumbar, orangnya kayak gitu. Saya nggak pernah ngumbar. Bagi saya pertanyaan personal seperti itu saya nggak bisa jawab. Apakah saya ada atau tidak? Tapi mungkin orang-orang akan tahu di saat yang tepat. Karena seperti kata-kata bucin bagi orang-orang tuh yang sering tuh waktu akan menjawab semuanya. Bucin. Aduh. Personal. Apa namanya? Bapak tanamkan dalam diri Bapak tidak ingin mengumbar tentang personal atau emang apa ya? Kayak udahlah biar di-keep sendiri aja gitu. Ya disimpan sendiri, nggak usah ditahu yang lain gitu. Atau emang ada sesuatu hal atau apa gitu? Perspektif aja sih, perspektif pribadi. Kamu gini, kamu ada dua nih perspektif nih. Kalau kamu umbar, emang orang akan tahu. Kalau kamu tidak umbar, emang orang akan tahu juga. Iya. Kamu umbar, efeknya apa buat kamu? Kamu tidak umbar, apa efeknya buat kamu? Gitu. Sama aja kan? Ya, lebih baik apa yang menjadi perspektif pribadi itu yang akan ditanamkan. Nah, jujur kalau untuk perspektif ya saya jalani aja sih, mau ada sendiri, mau pacar, mau enggak ya nggak masalah. Karena bagi saya yang nomor satu adalah bagaimana kita cara untuk bahagia dengan cara menikmati hidup. Bener-bener. Dengan secangkir kopi. Yang saya bahagia, saya sederhana kok, kopi doang satu. Oh, nggak ada kopi? Ada teh kok. Ada teh. Nah, sebelum penutupan nih, ada nggak Pak quotes atau pesan-kesan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana? Boleh Pak disampaikan? Untuk teman-teman ya mahasiswa, satu hal aja yang pesan saya, kita tidak perlu pengakuan eksistensi terlalu berlebihan, tapi bagaimana kita melihatkan sebuah kontribusi dan jangan pernah hanya melihatkan apresiasi sensasi, karena hal itu adalah oligarki hari ini. Dan satu hal, pengakuan tidak perlu karena langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Silahkan terus berjuang karena kita harus bergerak terus, bergerak untuk berjuang dan berjuang untuk keadilan. Itu aja.
tangan dulu dong. Nah. Sebelumnya saya pribadi dan rekan saya beserta tim dari Infocom maupun HMJ Manajemen mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir pada podcast kita kali ini. Untuk teman-teman semua jangan lupa nonton terus podcast ngasiknya HMJ Manajemen. Dan akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi untuk teman-teman yang akan ditonton. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Aku yang ada akun sosial media HMJ Manajemen. Saya Liva Zara Fitra dan partner saya Anissa Ningsih. pamit ngunduri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next